Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya, Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua dari film Shaolan untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Tang San pun menghampiri Xiaowu. Dan ia berjanji kepada Daming dan Erming kalau ia akan melindungi Xiaowu dengan nyawanya. Ia juga pasti akan membantu membalaskan dendam Daming dan Erming. Ia sangat kesal kepada Bibi Dong. Dan suatu saat nanti ia ingin Bibi Dong membayar dengan nyawanya. Di sisi lain, ayah Tang San yaitu Tang Hao sangat senang. Karena ibunya Tang San sudah bisa muncul dalam bentuk jiwa. Dan Tang San juga sangat senang jika melihatnya. Ibunya Tang San yaitu Aihin mengatakan kalau sudah hampir 5 tahun, ia tidak tahu bagaimana keadaan Tang San dan Xiaowu. Namun di satu itu juga ia sangat terkejut melihat Tang San pulang untuk menemui kedua orang tuanya. Tang San pun langsung memberi hormat kepada kedua orang tuanya. Tang San merasa tenang karena melihat ibunya pulih dengan baik. Tapi Tang San harus melakukan satu hal yang penting. Dan setelah berhasil mereka akan menjadi keluarga yang seutuhnya bahagia. Lalu Tang San mengatakan kepadanya kalau ia akan menghidupkan Xiaowu. Seketika ibunya pun terkejut melihat cincin jiwa Tang San. Tang San pun menjelaskan kalau di antara cincin jiwa 100.000 tahunnya, ia hanya memburu binatang jiwa laut 100.000 tahun yang jahat. Sisanya adalah cincin jiwa Daming dan Erming yang mengorbankan jiwa untuknya. Ibunya pun percaya dengan semua itu. Ia tahu kalau Tang San sudah banyak menderita agar mempunyai kemampuan seperti itu. Lalu ayahnya berkata kepada Tang San apa ia sungguh sudah bersiap dengan risikonya dalam menghidupkan Xiaowu. Tang San pun mengatakan kalau ia sangat mencintai Xiaowu, seperti ayahnya mencintai ibunya. Sampai mati pun cintanya tidak akan berubah. Meski harus mengorbankan semua yang ia miliki, ia juga tidak akan rugi sedikit pun. Ayahnya tahu kalau kesetiaan Tang San sama persis dengannya. Tang San juga berkata kalau ia sudah tahu caranya untuk menghidupkan Xiaowu kembali. Ia diberitahu oleh senior Bosaisi bagaimana cara menghidupkannya. 4 cincin jiwa Tang San dengan 6 cincin jiwa milik Xiaowu seharusnya bisa untuk memulihkan kekuatan jiwa level ke-60-nya sebelum melakukan pengorbanan. Dan Tang San hanya perlu memisahkan 5 cincin jiwa. Setidaknya nyawanya tidak akan terancam. Dengan bantuan kekuatan cahaya dewa, Xiaowu tidak akan berada dalam bahaya. Hanya saja jika kekuatannya tidak cukup, Xiaowu tidak akan kembali dalam bentuk utuh. Bahkan mungkin akan terus menjadi seperti sekarang. Jiwa dan tubuhnya hanya bisa menyatu sesaat. Dan selamanya tidak akan sepenuhnya bersama Tang San. Untuk sepenuhnya bisa hidup dengan Tang San harus memberikan cincin jiwanya kepada Xiaowu. Akan tetapi, risiko melepaskan cincin jiwa dengan paksa sangat besar. Tang San harus merasakan rasa sakit jiwanya terkoyak berulang kali, terutama cincin jiwa kelimanya. Dan penyatuan martial soulnya begitu terpisah mungkin akan memberikan luka yang sangat besar kepadanya, bahkan akan mati. Lalu Tang San pun sudah bersiap untuk menghidupkan Xiaowu. Tang San pun teringat dengan masa-masa lalunya bersama Xiaowu yang selalu bahagia. Tang San berkata kepada Xiaowu, kalau Xiaowu mati ia tidak akan bisa hidup sendirian. Ia juga teringat dengan perkataan Erming dalam menyelamatkan Xiaowu. Cara tersebut bisa memenuhi 3 syarat, yaitu Tang San harus menemukan 3 rumput obat, rumput jiwa ilahi yang bisa membangkitkan jiwa, Raja Ginseng kelas 9 90.000 tahun yang dapat membentuk tubuh, dan pusaka yang bisa menyatukan jiwa dan tubuh. Sebuah esensi inti pada binatang jiwa kuno. Dan Tang San sudah memiliki itu semua. Tang San pun melakukan pengorbanan untuk menghidupkan Xiaowu. Ia melepaskan 5 cincin jiwanya dan memberikannya kepada Xiaowu. Ia pun harus berhasil menghidupkan Xiaowu, walaupun sangat kesakitan. Tak selang berapa lama, Xiaowu pun berubah menjadi manusia seutuhnya. Ia menyerap 5 cincin jiwa yang Tang San berikan. Cincin jiwa Tang San yang tersisa pun menyatu dan kembali ke dalam tubuh Tang San. Xiaowu pun tersadar dan langsung menghampiri Tang San.
Ia sangat sedih karena Tang San benar-benar mengorbankan cincin jiwanya untuk menghidupkan dirinya. Lalu Xiao Wu menyalurkan kekuatannya untuk menyembuhkan Tang San. Tang San berkata, menghidupkan Xiao Wu kembali adalah harapan Daming dan Erming. Itu juga satu-satunya harapan Tang San selama ia hidup. Xiao Wu pun sangat sedih karena Daming dan Erming sudah tiada. Sebelum kematiannya, ia berpesan kepada Xiao Wu kalau Xiao Wu harus hidup kembali dan menjalani hidup dengan baik. Lalu Tang Hao berkata kepadanya kalau mereka sudah tidak ada dan hargai yang ada di depannya. Tang San dan Xiao Wu pasti bisa menyambut kehidupan yang baru. Xiao Wu pun berterima kasih kepada ayah Tang San dengan memanggilnya paman. Tang Hao pun mengatakan di saat Tang San dan Xiao Wu datang, Xiao Wu tidak memanggilnya dengan sebutan itu. Di saat itu juga, Xiao Wu langsung memanggil Tang Hao dengan sebutan ayah. Karena Xiao Wu sudah sepenuhnya hidup kembali, Tang San pun berkata kepada Xiao Wu kalau ia sangat mencintainya dan meminta Xiao Wu untuk menikah dengannya, karena kebahagiaannya adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Tang San pun akan memberikan pernikahan yang megah, agar seluruh dunia tahu kalau Xiao Wu adalah istrinya, karena kebahagiaannya adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Hari pun telah berlalu. Tang San masih berkultivasi untuk memulihkan diri. Tang Hao pun meminta Xiao Wu untuk jangan khawatir, karena tubuh Tang San sangat kuat, dan Tang San pasti akan pulih setelah beristirahat sebentar. Tang San hanya memiliki 4 cincin jiwa 100.000 tahun. Dia harus bisa menstabilkan cincin jiwanya tersebut. Untungnya saraf dan tulangnya tidak terluka. Hanya kekuatan mentalnya yang sangat kacau. Tang San juga sangat beruntung karena ada cahaya Dewa Laut yang memulihkan kekuatannya dan mengumpulkan kembali kekuatan mentalnya. Lalu Tang San mengatur berlahan kekuatan mentalnya. Tang San juga memperbaiki kekuatan jiwanya yang rusak dengan metode surga misterius. Seketika Tang Hao tercengang melihat Tang San, karena aura putih yang mengelilingi Tang San terlihat begitu lemah, tapi sebenarnya mengandung kekuatan mental yang kuat yang sedang melindungi tubuh Tang San. Karena ia juga pernah berkultivasi selangkah demi selangkah sampai tingkat title Daolo. Tapi ia tidak pernah mengalami situasi seperti Tang San. Karena Tang San mengkultivasikan metode surga misterius sampai level 9, ia pun berhasil memulihkan kekuatan jiwa dan mentalnya secara menyeluruh dalam waktu singkat. Tak selang berapa lama, Xiao Wu pun menghampiri Tang San dan ingin tahu kondisinya. Lalu Tang Hao menanyakan berapa kekuatan jiwa Tang San. Tang San pun menjawab kalau kekuatan jiwanya di level 91. Xiao Wu juga mengatakan kalau Tang San kehilangan 5 cincin jiwanya. Martial Soul Kaisar Biru juga sepenuhnya rusak. Namun Tang San berkata kalau ia mempunyai 2 Martial Soul. Meski Kaisar Perak Biru melemah juga tidak akan mempengaruhi Palu Hautian. Lagi pula itu hanya sementara. Setelah itu ia akan kembali menyerap cincin jiwa dan memulihkan keterampilan jiwa. Xiao Wu pun langsung meminta Tang San untuk pergi dan mencari cincin jiwa. Ia pun berpamitan kepada Tang Hao kalau ia akan jalan-jalan mencari binatang jiwa di hutan Wori. Tapi Tang San tahu kalau Xiao Wu juga sebelumnya adalah binatang jiwa, dan ia paling tidak suka melihat master jiwa berburu binatang jiwa di sana. Jadi Tang San berjanji kepada Xiao Wu kalau ia hanya akan memburu binatang jiwa yang ganas dan memiliki sifat inisiatif menyerang. Sesampainya di dalam hutan, Xiao Wu menanyakan kepada Tang San, apakah Tang San sudah bersiap untuk berburu dan mencari cincin jiwanya. Tang San pun menjawab, jika ingin memulihkan keterampilan Kaisar Perak Biru ke puncaknya, ia harus berburu binatang jiwa yang sejenis dengan cincin kedua yang dulu. Sebelum berburu, Tang San menanyakan berapa level kekuatan jiwa Xiao Wu. Xiao Wu menjawab kalau kekuatan jiwanya seharusnya sudah sampai level ke-70 bahkan lebih. Tang San tahu semua itu berhubungan dengan hadiah tambahan di ujian pertama tingkat tertinggi. Setelah Tang San menyelesaikannya ujian Dewa Laut ke-9, maka ia bisa tahu karena Xiao Wu sudah kembali sepenuhnya menjadi manusia. Jika ingin mendapatkan cincin jiwa juga harus berburu binatang jiwa. Namun Tang San tahu dalam kondisi Xiao Wu saat ini, tapi seharusnya tidak masalah jika menyerap cincin jiwa 5-60 ribu tahun. Di saat itu juga Tang San tahu kalau ada binatang jiwa yang akan menyerangnya. Dan binatang jiwa yang menyerangnya adalah laba-laba iblis tanah. Laba-laba itu langsung menyerang Tang San dengan teknik duri penembus tanah. Karena laba-laba itu menyerang Tang San terlebih dahulu,
maka Tang San akan menyerangnya juga. Dan kebetulan laba-laba itu sangat cocok untuk menjadi cincin jiwa keempat. Tang San pun langsung menggunakan teknik tulang jiwa kaki kirinya, yaitu kapak iblis jahat orka. Namun laba-laba itu masih bisa menangkisnya dan mengkonternya. Lalu Tang San menggunakan teknik palu Haotian untuk menyerang kembali. Teknik evolusi penjara perak birunya juga sama seperti formasi dua perak birunya. Karena cincin jiwa Tang San hanya memiliki cincin jiwa 100.000 tahun, maka ia terpaksa menggunakan cincin jiwa Erming. Asalkan bisa menghancurkan duri tajam itu, formasi laba-laba itu bisa dihancurkan olehnya. Tang San juga mengeluarkan teknik evolusi domain dewa pembunuh, yaitu neraka Asura. Namun tiba-tiba kaisar laba-laba itu menghilang. Bahkan kekuatan mental Tang San juga tidak bisa mengunci auranya. Tang San juga tahu kalau kaisar laba-laba tanah itu sama dengan laba-laba berwajah manusia yang ia temui di hutan Xingduo. Bahkan memiliki satu teknik yang dapat menyamarkan diri dan tidak bisa dideteksi oleh mental. Selain itu, laba-laba tersebut juga bisa menyamarkan dirinya dalam domain dewa pembunuh. Di saat itu juga kaisar laba-laba itu dideteksi oleh Tang San karena tekanan kekuatannya sangat tinggi. Laba-laba itu pun sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun Tang San dengan mudah menangkapnya dan melumpuhkannya. Tang San pun akan menyerap cincin jiwa kaisar laba-laba tersebut. Di sisi lain, dari area hutan Xingduo, para pasukan kekaisaran Wuhun melihat kalau ada aura di dalam hutan Xingduo. Dan ia mengira kalau itu adalah pertemuan Tuan Dukubo. Xiao tahu kalau ada kekuatan jiwa misterius yang sedang mendekat. Dan ia harus bisa menjaga Tang San karena Tang San sedang menyerap cincin jiwa. Jika mereka datang berniat jahat, sulit baginya untuk mengalahkan sendirian. Tapi ia harus menjaga Tang San yang sedang menyerap cincin jiwa dan jangan sampai terganggu. Apalagi kultivasinya sedang bermasalah, maka jiwanya pasti akan terluka parah. Jadi Xiao Wu hanya bisa menjauhkan mereka. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.